Bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Pada kesempatan kali ini saya sedang berhadapan dengan bahan bonsai jenis sisir. Ya, ini adalah salah satu endemik Indonesia juga yang banyak sekali dibuat bonsai. Saya ingin mereview bagaimana cara atau tahap pembuatan perantingannya pada bonsai sisir. Ya, bonsai sisir adalah tanaman dari gunung. Yang pertama, medianya biasanya bercampur antara pasir, baik itu pasir Malang maupun pasir bangunan juga boleh, dicampur dengan tanah gunung atau tanah merah. Itu untuk media sisir. Kemudian termasuk pohon yang cukup ragus seperti wahung atau sancang atau anting putri, hampir sama, perakarannya luar biasa. Ya, pertumbuhan perakarannya luar biasa. Untuk perawatannya biasanya sisir harus sering potong akar. Harus sering potong akar dalam kurun waktu antara 6 sampai 10 bulan. Biasanya dikorek, potong akar, kemudian dicuci akar, ditanam kembali. Pada saat itu atas dalam kondisi tanpa daun. Itu sisir. Nah, perantingannya mungkin banyak pengalaman teman-teman membuat perantingan sisir, banyak yang sering melepes atau mati sebagian. Nah, itu disebabkan karena kurang kompak bikinnya. Jadi kalau sisir ini jenis sisir jenis mustam, ya, kemudian ulmus, itu biasanya perantingannya saya buat bareng, kompak. Jadi ini sudah pada tahap untuk membuat anak ranting. Jadi semua anak ranting, ini semua anak ranting kompak. Pada waktu pertama membuat cabang, saya membuat cabang dulu semua. Begitu keseimbangan cabang sudah cukup, kita baru membuat ke tahap berikutnya, yaitu membuat ranting. Kemudian sekarang adalah tahap pembuatan anak ranting. Tentunya ada yang pertumbuhannya kalah seperti ini tapi tidak mati. Nanti akan kita lihat, apabila masih diperlukan kita akan besarkan lagi. Kalau tidak ya terpaksa harus dibuang. Karena kalau didiamkan dia akan istilahnya tidak akan besar, kalah dengan yang lain. Ya, nanti seperti ini, permasalahan-permasalahan seperti ini nanti akan saya bahas dengan detail bagaimana mengatasinya. Oke, ini saya melakukan pemilihan dulu. Nanti kita kembali setelah pohon ini saya pilih, sehingga kita bisa lihat bagaimana sebenarnya kondisi perantingannya sampai pada tahap atau fase apa dia bisa kita proses. Ya, bisa dilihat di sini saya sedang melakukan pemilihan. Jadi ini adalah cabang yang mempunyai ranting, Ya, ini saya kembalikan dulu ke ranting. Nah, seperti ini, ada pertumbuhan yang kalah dengan pertumbuhan yang tunas baru. Ini sebaiknya dibuang dulu aja agar tidak agar menjadi seimbang pertumbuhannya. Inilah yang saya maksud serentak bersama-sama. Jadi kalau kita menumbuhkan ranting ini, kemudian ranting ini ranting-ranting yang seimbang. Itu dulu yang dikejar agar tidak terjadi nantinya pertumbuhan yang tidak seimbang.
Misalkan yang satu bisa besar, yang satu tetap kecil. Ya, ini sudah selesai. Jadi inilah proses pembuatan perantingan pohon bonsai sisir, yaitu kita berusaha untuk membuat pertumbuhannya itu serentak. Jadi pada tahap ini adalah tahap pembuatan anak ranting. Ini serentak. Saya memilih semua tunas anak ranting yang sehat. Ya, selain untuk memilih tadi pengarahannya, jadi mana yang menyilang, mana yang menutup, atau mana yang kurang baik enak tumbuhnya kita buang, kita sisakan anak ranting yang sehat. Perlu dicatat, memang ini banyak sekali durinya. Untuk tidak memotong durinya, ini sebagian ada yang saya potong, tetapi sebaiknya tidak dipotong, karena dengan tidak dipotong dia akan tumbuhnya lebih cepat untuk sisir, kecuali nanti kalau sudah saatnya dikawat. Nah, kapan kita bisa mengawat perantingan dari bonsai sisir? Sekarang saya tidak melakukan pengawatan karena tunas ini masih hijau. Nanti pada saat dia berubah menjadi kuning seperti ini, baru kita melakukan pengawatan atau pengarahan. Itu pun tidak banyak. Biasanya sampai dengan tahap ini pun kita tidak perlu melakukan pengawatan dulu. Jadi sistemnya apa? Sistemnya cut and grow. Jadi potong di sini, belok ke sini, potong di sini, belok ke sini, dan seterusnya. Satu ranting ini aja udah melalui 3 kali pemotongan. 1, 2, 3 untuk memperoleh gerakan meliuk ini. Ya, jadi sebaiknya tidak dikawat. Kalau dikawat dia akan kalah pertumbuhannya dengan yang lain. Apabila ada tunas baru, kemudian tunas yang tadi yang kita kawat akan kalah pertumbuhannya. Nah, ini sebentar lagi apabila dia udah mencapai pertumbuhan dengan kulit yang kuning seperti ini, baru kita kawat.
Sisir memang tidak mudah, banyak sekali keluhan-keluhan bahwa sulit sekali membuat perantingannya, terutama pada saat nanti kita angkat di pot. Ya. Jadi itulah sedikit sharing saya tentang bonsai sisir atau bahan bonsai sisir. Sekaligus nanti sudah saya sharingkan tadi bagaimana memilih perantingan, kemudian membiarkan dulu untuk tumbuh. Jadi konten kali ini saya belum bicara masalah desain dari pohon ini, saya hanya review tentang penanganan awal pada bahan bonsai sisir. Ya, demikian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing cara saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.